Yo Minna, konnichiwa. Wey, udah lama banget ya, udah nggak upload video. Oke, jadi alasan buat video sekarang itu karena ada yang nanya kan, gimana sih kerja sambil sekolah di Jepang tuh gitu. Karena aku juga bawa temen kamarku, Kevin. Yo Mina, namaku Kevin. Yoroshiku ne. Ya, sekolah guys was. Nah, jadi aku sama Kevin tuh kan sekarang udah mulai kerjanya di tempat mise kayak gitu. Nantilah kita cerita tentang itunya sistemnya, oke. Yang pertama itu kerja part time atau biasanya di sini arubaito. Jadi kita kerja part time-nya itu di salah satu mise atau restoran lah ngertinya ya. Restoran yakiniku gitu. Jadi di misenya tuh di mejanya itu ada tungku apinya gitu, jadi kita bisa ngegoreng dagingnya di situ gitu. Nah, pekerjaan kita tuh di sana soji atau beres-beresnya tuh kita si tungku apinya itu kita angkat, kadang kita yang angkat, kadang yang udah diangkatin, jadi tinggal diberes-beresin aja. Nah, di situ tuh ada beberapa komponen yang harus dicuci, harus dipasang-pasang lagi. Nah, setelah baru beres dicuci itu tuh baru dipasang lagi ke situ. Gak cuma itu aja, jadi kita harus ngelap meja, terus ngelap kursi, terus ngelapin dapur juga kita lap setelah beres itu kita lap. Nah, enaknya Baito ini tuh si jam kerjanya itu fleksibel. Sebenarnya kalau mau dihitung tuh antara jam 8 sampai jam 10. Cuman buconya itu bilang mau masuk lebih awal juga nggak apa-apa, sama mau beres lebih awal juga nggak apa-apa, asalkan kita tuh semua udah beres, semua misa tuh udah beres, itu nggak boleh lebih dari jam 10 karena si misanya jam 10 tuh udah buka gitu. Nah, karena aku sekolah pagi gitu, benar-benar pagi jam 8 udah harus ada di sana, jadi terpaksa eh, aku tuh berangkat jam setengah 5, jam 5 nyampe jam 6, terus nunggu lagi di sana si office-nya buka jam setengah 7, baru masuk jam setengah 7 beberes sampai jam setengah 8. Gitulah susahnya kerja kerja jam pagi gitu, terus dapat kelas pagi juga gitu. Nah, oke, selain enaknya kerja di sini tuh Baito tuh pada umumnya dibayar per jam kan, bayar per jam sesuai UMR di setiap kota berbeda UMR-nya. Nah, di kita tuh enaknya sehari itu dibayar 3.000. Tidak terlepas kamu beres 30 menit, itu beres-beres 30 menit doang udah tetap aja dapetnya 3.000 per hari gitu. Cuman ya tetap bayarannya per bulan, jadi nggak langsung beres dikasih uang, nggak kayak gitu, tetap per bulan gitu. Dan juga kita dapat benefit lain seperti uang transport dan makan. Itu biasa uang transport dijadi satu setelah di bulan depannya. Di bulan depan pas kita gajian, dan juga kita makan bisa ambil sendiri biasanya, tinggal karena sudah disediakan nasi, dan lalu untuk lauknya sendiri kita microwave. Ya oke. Baik aja udah beres kan, sekarang tangki. Nah, tangki itu kita tuh baru kemarin ya tangki ya, baru 2 hari yang lalu ya tangki. Tangki itu apa ya? Tangki itu kerja panggilan, jadi tangki itu bisa sehari atau lebih. Jadi pekerjaannya itu dari jam 11 malam sampai pagi, sampai jam berapa kemarin teh? Jam 7 kalau Jam nggak salah. Jadi 10. kita mulai start itu jam 10, kita dijemput pakai bis. Lalu kita menuju ke perusahaan tersebut, kita siap-siap, kita mulai bekerja di jam 11 dan selesainya di jam setengah 7 pagi. Capek ya. Nah, iya. Banget. Capek banget capeknya. Banget. Sampai kita tidur ya hibernasi. Satu hari. Bener. Tapi ya itu namanya pengalaman kerja di sini. Iya sih. Jadi mau bagaimanapun ya tetap semangat. Semangat. Nah, jadi saya di sini mau menceritakan pengalaman kita selama kerja panggilan atau biasa disebut dengan tangki. Kita itu biasa start mulai berangkat dari apato atau dari apartemen. Itu mulai jam setengah 9 malam. Kita ke Eki atau biasa disebut stasiun.
Jadi kita stasiun lalu naik kereta itu sampai di Kitakagaya Stasiun. Jauh ya itu. Oh, itu lumayan jauh, sekitar ada 4 stasiun dan isi transit juga. Iya sih, transitnya 2 kali. Iya, transitnya 2 kali. Lalu setelah kita sampai di Kitagaya Stasiun, kita nunggu bis. Itu bisnya datang jam 10.15 tepatnya. Ya, tepat banget ya. Ya, tepat banget karena di Jepang itu waktu adalah nomor 1. Ya. Waktu adalah uang, ingat itu. Jadi tidak ada yang namanya terlambat. Gak boleh telat itu. 1 menit pun bakal dimarahin kalau telat. Lalu setelah kita berangkat melalui bis itu sampai di perusahaan, biasanya kita langsung ganti baju atau pakai uniform atau APD. enggak APD, seragam kerja. Bisa dibilang kayak mirip petugas corona ya, petugas covid ya bisa dibilang ya. Baju APD. Baju APD, Baju APD. satuan petugas gitu bisa dibilang. Ini benar-benar full cover gitu, dari rambut tuh pakai helm, bukan pakai helm sih, apa ini, penutup kepala. Iya, gitu. penutup kepala, pelindung kepala, lalu kita pakai masker dan itu maskernya 2, lalu kita pakai Gitu. di double gitu, sarung tangan kita pakai 3 karena 3 supaya tidak terkontaminasi oleh terkontaminasi. Dari bakteri-bakteri di luar gitu ya. Ya, benar sekali. Kalau nggak salah kita waktu itu sempat bingung juga ya. Wah, Karena pertama kali lalu si Ojan juga apesnya mengalami hal yaitu lokernya kekunci. lupa password. Jadi gampang, jadi gini, si locker tuh gampang diganti passwordnya sama gampang juga dibuka. Jadi pertama tuh intinya si kunci tuh harus ke open dulu. Nah, terus kita putar-putar tuh si passwordnya. Kalau kita udah kekunci tuh, jadi si password tuh sesuai dengan apa yang kita pertama. Cuman kayaknya itu lupa ngunci gitu deh. Jadi dia tuh nggak di bagian itu tuh di bagian yang open. Terus ku acak gitu, kirain tuh udah ngunci, ternyata belum. Pas udah digituin loh nggak bisa. Oh, parah itu sih. Hari itu ya untung ada Bang David. Benar. Bang David ada senpai. Ini kita juga meskipun pertama nggak langsung sendiri gitu, ada senpainya dulu, ada kakak kelasnya dulu gitu. Jadi senpainya itu yang ngajarin kita untuk cara kerjanya, ganti baju dan yang lain-lain, jadi supaya kita bisa nanti di kemudian hari mungkin. Ya, jadi bisa lah kalau misalkan senpainya tiba-tiba nggak bisa ikut gitu, tapi kitanya pengen ngambil tangki ya langsung aja gitu, kan udah pernah. Iya. Dan jam 11 pas lalu kita start untuk mulai bekerja. Oh ya, kita bekerja di pengepakan daging ayam atau daging ayam filet bisa dibilang, untuk karage, untuk ayam goreng dan yang lain-lain. Nah, beres itu tuh nggak cuma ayam aja sih sebenarnya, cuma ada beberapa stasiun, jadi stasiun ayam, stasiun sapi, stasiun babi gitu. Kemarin Kevin tuh full di sapi guys. Ya, full di setengah di ayam dan setengah di daging babi. Oh ya, jangan lupa untuk umat muslim itu aman. Karena kita full protection, terjaga supaya kita tidak terkontaminasi oleh dagingnya dan dagingnya tidak terkena oleh kulit kita juga. Jadi ya itu aman untuk umat muslim. Ya gitu, jadi emang waktu pertama juga nggak tahu kan ini daging sapi kan. Pertama daging sapi sih dikasih tahu Bang Davidnya tuh, ini daging sapi dah, santai kita gitu. Terus kan nanya, Bang kalau dapat daging babi gimana? Ya udah nggak apa-apa, kan pakai sarung tangan full gitu. Sarung tangannya 3 lapis gitu kan. Pertama sarung tangan plastik, terus sarung tangan karet, terus sarung tangan plastik lagi, terus pakai apa yang merah-merah di sini ya? Ya, ada kan itu buat apa pelindung itu? Tangan. Pelindung tangan, tapi pelindung tangannya full segini gitu. Jadi aman-aman aja, dan bener aja ternyata beres daging sapi itu kuci katanya. Kesini. Aduh, apa gitu, jadi disuruh kesini. Oh iya katanya. Hai. Ini sudah katanya. Ini bantuin. Oh iya, aduh bantuinnya sama nenek-nenek lagi. Aduh. Nenek-nenek baito di situ. Aduh, gimana ya? Oh iya, ini katanya gini ya katanya gitu. Oh iya katanya. Terus ternyata pas dikasih tahu Bang David tuh waktu itu lu megang daging babi. Oh iya, itu daging babi. Baru pertama kali megang juga kan, sebagai muslim baru pertama kali megang gitu. Tapi ya alhamdulillah kan pakai full protection, jadi nggak kena kulit. Ya, jadi nggak perlu takut ya guys, walaupun kita bekerja di perusahaan yang
untuk daging, dan kita umat muslim lalu kita mengolah daging babi itu karena full protection, jadi aman 100% terlindung. Sama beda mesin, jadi kalau si sapi tuh ya terus aja sapi, nggak pernah dicampur sama ini tiba-tiba jadi sapi terus dimasukin daging babi, enggak kayak gitu. Ada beda stationnya gitu. So untuk upahnya sendiri itu sama, kita dikenain 1.000 per jam. Kita bekerja di sini 8 jam plus istirahat 30 menit. Istirahat itu dimulai dari jam 4 sampai jam setengah 5. Jadi kita lumayan lama, dari start dari jam 11 sampai jam 4 itu lumayan lama. Dan istirahatnya pun sebentar. Kita diperbolehkan untuk makan, minum, lalu lanjut lagi sampai jam setengah 7. Harus tepat waktu itu. Terus tangki gitu kan kita dipanggilnya cuma sehari atau 2 hari gitu kan. Bayarnya juga langsung di hari itu juga. Jadi beres kerja langsung dikasih uangnya. Oh, berarti cash ya, tidak perlu ditransfer? Ada sih cash, cuman kalau pas pertama banget tuh cash karena ya corona kan, jadi harus ditransfer gitu. Cuman kalau sekarang itu dikasih tahu cash, cuman hari yang kemarin belum dibayar, jadi dibayarnya pas benar-benar beres kerja yang hari kedua gitu. Gitu. Jadi dikumulatifin, jadi bayarannya itu sama kemarin sama yang nanti hari nanti gitu. Ya jadi gitu aja deh video kali ini gitu kan, mau ceritain tentang pekerjaan juga. Tapi untuk yang bagian sekolah mungkin nanti video nanti bakal kelas sekolah. Jadi ditunggu ya untuk video selanjutnya. Tungguin ya. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, jangan lupa. Oke, siap. Terima kasih yang udah mau nonton dari awal video, dari yang perkenalan sampai yang sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.